Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukrata wasilah, amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga senantiasa kita mendapatkan maunah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita bertawasul dulu. Semoga ilmu kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga karomah dari pengarang kitab Imam Ghazali. Ala diniyah wa kulinati sholihah wa ila hadiratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi waswajin wa dzurriyyati wa ahlil baiti. Saya Muhammad Bawan Umar Sofan Bastami Sahmi Ridha Ta'ala wa khususan musannif hadzal kitab Syekh Imam Ghazali wa mutasahih minnah ta'ala. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin rahimakumullah, saya akan menukil sedikit untuk menyambungkan hasil pengajian kita minggu yang lalu. Faslun fi ma'rifatil qalbi wa askarihi. Faslun, bab yang menerangkan tentang mengetahui seluk-beluk qalbi, hati, wa askarihi, dan seluruh tentaranya. Bala tentara di dalam jiwa manusia itu apa, ruhnya apa. Imam Ghazali menyebutkan bahwa innan nafsa kal madinah. Jadi manusia itu, jiwa manusia itu, dan struktur manusia itu kal madinah, seperti halnya dalam pemerintahan kota, gitu ya, kal madinah. Di situ disebutkan ya ada wilayahnya. Wilayah itu sovereignty-nya itu mulai dari panca inderanya, dari atas sampai ke bawah. Kemudian juga ada namanya kekuatan nafsu, wali kotanya. Kemudian ada polisi dan penegak hukumnya, itu ada di dalam diri manusia, disebut dengan wal quwata ghadabiyatu sahnatuha. Nah, ketika kedaulatan, ketika pemerintahan itu ada, wali kotanya ada, dan penegaknya hukum yang ada, kemudian siapa yang disebut dengan raja? Rajanya adalah wal qalba malikuha wal aql waziruha. Jadi Imam Ghazali menyebutkan qalbun ini seperti rajanya, al-aql itu wazirnya, perdana menterinya. Ini rupanya Imam Ghazali ini terpengaruh dalam sistem pemerintahan monarki. Ya, negara Timur Tengah kan dulu waktu itu monarki. Begitu juga di mana Eropa rata-rata monarki. Ada raja, ada perdana menteri. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Lah, implementasinya gimana? Implementasinya menurut Imam Ghazali, saya teruskan, wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal maliku yutabbiruhum hatta taskirra mamlakatuhu wa ahwaluhu li'annal waliya wa huwa syahwatun kadzabun fadhulyun mukhallitun wa syahtu wa huwal ghadabu syarirun qatalun kharrab fa in tarakahumul malik alamahum alaihi halakatil madinah wa kharabat. Jadi wal maliki yutabiru, maka semua itu malik, raja, hati kita itu yutabiru yang mengaturnya semuanya. Jadi pertanyaannya, hati kita kolbun itu kita disetir oleh syahwat atau oleh akal kita? Ya. Nah, seringkali manusia itu tidak bisa mengendalikan hatinya karena terpengaruh oleh syahwatnya, oleh akalnya, oleh perdana menterinya. Raja dikalahkan oleh wali kotanya. Nah, ini seringkali terjadi seperti itu, sehingga raja itu ibaratnya adalah raja tanpa mahkota. Mengapa? Karena mahkota itu ya, orang kalau nggak punya hati itu seperti halnya jenazah yang berjalan. Karena itu dia disebutkan adalah raja tanpa mahkota. Ya, ini jadi disebutkan seperti itu. Wal maliku yutabbiruhum, dan raja itulah yang mengatur semua. Hatta tastakirra mamlakatu wa ahwaluhu, sehingga kerajaan itu mamlakatu wa ahwalu, dan segala sesuatunya itu berjalan dengan stabil. Coba kalau rajanya itu tidak berkarisma, ya, merintah nafsu, nafsu jalan sendiri. Merintah otak, perdana menterinya jalan sendiri. Ini kira-kira pemerintahannya bisa jalan nggak? Jadi ini yang Imam Ghazali bersihkan dulu, full power dulu hatinya, kolbunnya, ruhnya itu, satnubarinya itu harus full power. Caranya tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qulub. Bersihkan jiwamu, beningkan mata hatimu, baru kamu bisa mengendalikan nafsu. Artinya wali kotanya nggak neko-neko, ini presidennya nggak kuat, wali kotanya, bupatinya jalan sendiri. Ini model apa kalau sudah seperti ini? Nah, ini yang disitir oleh Imam Ghazali, nggak benar. Karena itu rajanya harus kuat dulu, rajanya harus bersih dulu, rajanya harus bisa memerintah. Li'annal waliya wa huwa syahwatun, karena sesungguhnya, ini maaf ya Pak Wali Kota dan Bupati, ya, waliyul huwa syahwat, karena sesungguhnya para wali pilkada itu ya just for struggle for power. Para wali kota itu yang penting memenangkan di dalam sebuah pilkada. Ini kalau di Indonesia ya, saya ibaratkan Indonesia. Habis itu ya kadangkala lupa janji. Kalau sudah jadi wali kota tidak lagi mengikuti perintah rajanya, tidak lagi menjalankan siapa yang berdaulat, yaitu rakyat. Ini wataknya kekuasaan. Menurut Lord Acton, the power of the corrupt, absolutely power tend to corrupt absolutely. Ini memang bahasanya Imam Ghazali itu sangat intelek ya, bisa diterapkan di dalam dunia modern seperti ini. Jadi kalau hatinya tidak bersih ya, dan itu kekuasaan tidak disentuh, untouchable, maka dia tend to corrupt. Seluruh kekuasaan itu kalau tidak ada equidistant, tidak ada check and balance, dia akan cenderung korup. Ya, kadzalik kadzabun fudhulyun mukhallitun. Nah, kadang-kala walau kita itu maaf fudhuli, ya, kadzabun. Waktu kampanye koyok-koyok, nanti kalau saya sudah jadi ini akan saya bikin jembatan 5 kilo di atas sungai ini misalkan.
Ya, alasannya nggak ada dana, lebih mana mau membangun. Nah, ini kadzab. Ini wataknya kekuasaan itu kadzab. Fudulin, dan dia juga sering overacting. Wih, pakaiannya rakaprah, mobilnya harus mengkilat, pangkatnya kanan kiri, dada kanan kiri, lengan kanan ke kiri. Wah, overacting. Ini watak penguasa memang seperti itu. Ini Imam Ghazali loh ya, bukan saya ya. Mukhallitun, dan dia juga mencampur adukan persoalan. Oh, bukan saya, itu DPRD-nya. Oh, bukan saya, itu sekdanya. Oh, itu Bapedanya lupa tidak membuat perencanaan pembangunan. Pokoknya 1000 akal kalau sudah penguasa itu untuk mencampur adukan masalahnya. Ini ya, wasahnatu wahwal ghadab syarirun qatalun kharrabun. Ini maaf, saya sekali lagi maaf, wasahnatu, dan penegak hukumnya juga gitu. Wahwa ghadab, dikit-dikit marah. Ya, maaf ya, dulu itu kan sukanya overacting juga. Tahu-tahu mukul, tahu-tahu nilang yang nggak ada alasannya, ngumpet di bawah pohon, begitu salah disemprit prit. Mestinya kan harus di depan gang, baru biar nggak masuk. Anda itu ada forbidden, nggak boleh masuk. Tapi anehnya dia itu ghadabun, kalau sudah gitu nilang, tilang. Nah, itu kan syarirun, dan para penegak hukum itu biasanya juga bertabiat kejam. Dulu ya, dulu sebelum HAM ditegakkan biasanya penegak hukum itu semaunya ya. Dan yang ketiga juga tidak segan-segan melakukan qatalun, membunuh juga atas nama kekuasaan, dibunuh ya, apalagi itu perintahnya akal ya. Akal itu Perdana Menteri. Kharrabun, dan dia juga perusak. Itu wataknya kekuasaan, wataknya yang mempunyai pengaruh seperti itu. Jadi dengan demikian maka Imam Ghazali mengatakan fa in tarokahumul malik, ya, kalau rajanya membiarkan, ya, polisinya ditokno wae, wali kotanya ndodro sakarepe dhewe, ya, mau duitku dhewe, APBD-ku APBD saya gunakan sepenuhnya, rajanya, presidennya tidak menegur, ya sudah, ini adalah asymmetric power. Ini dalam teori politik disebut asymmetric power. Jadi kekuasaan itu sudah asimetris, ndak karu-karuan. Sopo sing kuat, adigeng, adigang, adigun. Bahasanya Thomas Hobbes itu dinamakan homo homini lupus. Ndi sing kuat, ndi sing kuwasa, ndi sing mites yang menginjak orang banyak. Jadi dengan demikian maka Malik harus fa'in tarokohum, kalau Malik itu membiarkan ala mahum, artinya alahi, dari dua tadi ya, nafsunya titokno, artinya kalau ini kembali ke manusia, kalau hati membiarkan nafsu merajalela, kemudian otaknya untuk menyusun strategi yang nggak benar itu, maka apa? Halakatil Madinah wa kharrabat, maka hancurlah Madinah itu, ya, binasalah kota, wa kharrabat, dan menjadi lebur, menjadi tidak bisa terstruktur dengan baik. Nah, ini dalam ini. Jadi pemerintahan ini mulai dari presiden sampai menteri sampai perdana sampai bupati, gubernurnya mestinya harus baca buku Kimya Usa'adahnya Imam Ghazali. Karena ini diatur sedemikian rupa oleh Imam Ghazali.
Saya lanjutkan. Fayajibu ayyushawiral malik al-wazir waz alal waliyin wasahnata tahta yadil wazir. Fa idza fa'ala dzalikal istaqarrat ahwalul mamlakati wa ta'arakatil madinah. Ya, disebutkan fayujiba ayyushawirul malik. Kalau sudah semua jalan sendiri, ya perdana menterinya akalnya jalan sendiri, ya wasahtunnya polisinya jalan sendiri, ya rakyatnya sudah tidak melakukan social order, ketertiban sosial, syahwatnya wali kotanya hanya menjalankan kekuasaan, ya hanya ingin tiga itu kalau politik praktis, how the struggle for power, how to increase of power, dan yang ketiga how the status quo of power. Itu teori politik, ya itu saya dulu belajar situ. Kalau wali kota para penguasa seperti itu, jalan satu-satunya menurut Imam Ghazali adalah ayyusafirul malik wal wazir, maka sebaiknya ada musyawarah antara al malik wal wazir, antara raja dengan perdana menterinya. Perdana menteri ini akal. Kenapa kamu kok membiarkan strategi busuk untuk memenangkan? Itu rajanya harus berani. Mengapa yang menang itu seharusnya pasangan A, tapi kok kamu membeli suara sehingga yang A kalah dan kamu yang B menang? Ini raja harus turun. Al-maliku ya ayyushawiral malik al-wazir waz al-waliyin wasyahti tahta jadil, dan menjadikan perdana menterinya, wali kotanya, polisinya itu under kontrol raja. Ya, artinya kalau panjenengan kita semua ahli maksiat, itu berarti kita semua disetir oleh nafsu. Kalau Anda itu ahli strateg, bagaimana memenangkan, itu berarti akal Anda yang tidak benar. Karena Anda itu adalah culas. Karena di dalam ilmu Naqsyabandi ini dua ini yang harus digosok, harus dibersihkan. Karena nafsu itu melahirkan nafsul lawamah, otak itu melahirkan nafsun natikoh. Kalau nafsu yang kotor ketemu otak yang jelas, maka hati manusia, kolbun manusia, ruh manusia itu sudah nggak berfungsi. Ayo Bapak Ibu sekalian, salikin rahimakumullah, kita oncein, kita bersihkan kolbun kita, hati kita, ya kita bersihkan otak kita agar tidak menjadi otak udang. Otak udang itu isinya kotor saja. Piye menang, piye menang, piye kawan tak tinggal, piye saya menfitnah orang, bagaimana saya mengambil haknya orang. Nah, ini yang harus dibersihkan kolbun itu. Karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Al-awwa inna fil jasad mudghatan fa idza salahat salihal jasad kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh Allah wayal qalbun. Jadi kalau hati kita tidak pernah sehari-hari berzikir pada Allah, hati kita minimal tidak berzikir menyebut nama Allah dan la ilaha illallah 11.000 kali per hari, 11.000 per hari. Kalau kita tidak pernah zikir di malam hari, ya udah ngalamat hati itu akan dikelabuin oleh nafsunya, oleh wali kota itu. Anda akan dikelabui oleh para polisi jiri kita itu, dan kita akan dikuasai oleh yang disebut dengan nafsu lawamah dan nafsu natikoh. Sekali lagi, kalau ketemu hati yang culas, kolbun nafsu yang culas, ketemu dengan otak yang menghalalkan segala cara itu, menurut homo homini lupus, menurut Thomas Hobbes, ya udah rusak. Jiwa kita juga rasa, seperti halnya mamlakah, seperti halnya
kerajaan seperti halnya Madinah. Dan itu disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa namanya an-nafsu kal Madinah. Maka jiwa kita itu seperti Madinah. Ayo kita uncai Bapak Ibu sekalian, hati kita itu bersih enggak? Kita bisa mengendalikan nafsu tidak? Otak kita yang ingin kuasa, jabatan, uang, itu bisa kita kendalikan enggak? Ya Allah, itu Anda kita semua akan tinggal. Uang, jabatan, rumah mewah nggak ada artinya. Selama ada uang, beri kekuasaan, beri sedekah, infak, zakat. Ya, ada alamat cara untuk membersihkan itu semua, karena itu nggak akan kita bawa. Ya, jadi otak kita harus dikembalikan dalam kendali hati. Nafsu kita harus kita kembalikan di dalam hati, dan pengendalinya itu adalah raja, dan raja di sini adalah kolbun, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah di dalam hadisnya, Allah wahya kolbun, dan itulah kolbun yang segumpal darah di dalam diri kita. Kalau semua itu benar, baiklah semuanya. Tapi kalau itu yang jelek, jeleklah. Karena itu jangan sampai ada rezeki yang masuk di dalam diri kita itu yang subhat, apalagi haram. Jangan pakai teori, nyari yang halal saja sulit, nyari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini betul-betul melebihi COVID-19 itu, bahayanya itu. Ya, kalau COVID-19 dicarikan pakai serum, pakai vaksinasi, selesai. Tapi kalau otak seperti itu bisa kapan saja sulit untuk dilakukan. Jadi kalau sudah seperti itu, ya saya ulang, Anda harus di dalam posisi yusawwirul malik al-wazir waz alal waliyin wasyahtin tahta yadil wazir. Jadi semua harus di dalam kendali malik kolbun. Fa idza fa'ala dzalika istaqarrat ahwalul mamlakati wa ta'ammaratil Madinah. Ya, fa idza fa'ala dzalika, kalau sudah seperti itu tertata rapi, nafsunya tunduk pada hati, otaknya tunduk pada hati, perdana menterinya tunduk pada raja, wali kotanya tidak neko-neko ngapusin bohongi atasannya, gubernur dan presidennya, maka disebut di sini ada astaqarrat ahwal mamlakati wa ta'aratil Madinah. Maka dengan demikian kerajaan pun menjadi mantap, ya, mamlakat ta'arat, ya. Dan yang kedua, bisa kota pun bisa akan maju dan makmur. Hati Anda tenang. Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau nafsu bisa dikendalikan, nafsu, kamu jangan tidur. Ya, masa tidur saja jam 11 sampai jam 11 malam sampai jam 3, marahin dong. Jadi hati itu bisa memarahin nafsu. Bangun jam 3, sholat malam jangan terlambat, alarm setengah jam sebelumnya. Jangan imamnya sudah masuk baru buka pintu, kletek-kletek. Ya, dimarahin. Ya, dimarahin. Ya, maaf ya, bukan kritik ini. Ya, alarmnya setengah jam lebih dulu. Jangan sudah sholat tahajud sudah habis, ya, baru sholat sholat taubatan nasuha baru ikut, ya itu nggak dapat sholat tahajud, gitu, ya. Jadi dimarahin. Begitu juga otak, otak kamu, makan enak ya, dunia indah, jangan terlalu itu. Hatinya harus bisa nuturi, makan secukupnya, sedikit makan, jangan sedikit-sedikit makan.
Nah itu ya, itu namanya rajanya kolbunnya itu bisa mengendalikan. Kalau seperti itu, maka ahwalul malam mamlakati ta'arraqatil Madinah, maka Madinah itu akan sejuk, sehat, wajahnya itu kalau orang melek bengi, kurang tidur malam, orang insomnia, wajahnya kusut. Tapi kalau jam 9, 10 tidur, jam 3 bangun, setengah 3 bangun, wajahnya ada sirrun nurun. Jadi cahaya yang tersir di dalam diri orang itu. Ya, jangan suka insomnia. Sore jam 10 tidur, matikan HP. Bangun jam setengah 3 atau jam 2 lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya, wa kadzalikal qalbu yusawwirul aqlu wa yas'alul syahwat wal ghadab tahta hukmihi hatta tastagra ahwalun nafs wa yasila ila sababis sa'adah min ma'rifati kharratil ilahiyah. Ini keterangannya. Wa kadzalika, dan seperti itu, al qalbun, hati itu yusawwirul qalbu, yusawwir harus dia kolbunnya itu harus bermusyawarah dengan akalnya. Wais alus syahwat, dan Anda harus menjadikan syahwat itu wal ghadab, dan hak marah itu tahta hukmihi, harus di bawah hukum-hukumnya kolbun. Kolbunnya itu harus raja mengendalikan, ya. Hatta tastagra awal nafsu, sehingga semua nafsu, semua tastakiron itu otaknya itu dalam kendali, perintah itu dalam posisi dalam hati. Kalau sudah seperti itu, sehingga keadaan diri menjadi stabil dan dapat menjadi sebab sa'ilah sababis sa'adah. Kalau orang bisa hidupnya tertib, 10 tidur, 2 malam bangun, pagi jangan tidur. Kan kemarin kan ada 2 waktu, habis subuh jangan tidur sampai sholat duha. Nah, gimana? Nggak tidur, tahu-tahu menguatkan untuk sholat subuh, habis sholat subuh tepar. Ayo kita manage hidup kita, ya, karena rezeki itu di pagi itu. Begitu juga menjelang maghrib, habis asar, itu waktu-waktu yang makbul untuk berdoa. Kalau sudah seperti itu, fisik kita juga sehat, psikis kita juga sehat. Apa? Sababi sa'adah. Dan ini menjadi ciri-ciri orang bahagia, mim ma'rifatil hadratil ilah. Dan orang seperti ini yang bisa menghadap pada Allah dengan baik. Imam Ghazali loh ya. Jadi kalau orang melek bengi tidak ibadah, sulit untuk ma'rifatil hadratil ilahiyah. Kalau orang itu tidak pernah zikir, dia tidak akan mampu ma'rifatil hadratil ilahiyah. Kalau makannya sedikit-sedikit makan, ya, hubbul butun, tidak akan bisa ma'rifatul hadratil ilahiyah. Kalau dia tidak pernah hatinya tazkiyatun nafas wa tasbil qulub, sulit untuk ma'rifatul hadratil ilahiyah. Ini kunci. Pengertian dari an-nafsu kal Madinah itu hubungannya dengan jiwa kita. Jadi ketentraman, keteraturan dan sebagainya itu menjadi inti. Walau ja'alal aql tahta yadil ghadab wa sahwatil halakat nafsuhu wa kana qalbu syakiyan fil akhirah. Jadi disebutkan walau ja'alal aql, apabila akal itu ditempatkan di bawah kekuasaan, ya, perintah nafsu, ini bahaya. Kalau akal itu tahtal ghadab wa syahwat, dan di bawah akal itu di bawah syahwat, halakat nafsuhu, maka itu tanda-tanda halakat, rusak manusia itu kalau mengikuti hawa nafsunya, ya. Dan ini menjadi bagian dari angkara murka. Maka binasalah ini halakat nafsu, maka binasalah jiwa itu. Wa kana qalbuhu syakiyan fil akhirah. Begitu juga hatimu itu akan menderita nanti di yaumil akhir. Kalau hatinya tidak pernah zikir, hatinya nggak pernah menyebut nama Allah,
Diajak pengajian sulit, enggak mau. Saya masih ada kekuasaan yang saya kejar. Apa itu pengajian? Alamat kaum itu adalah wa kana qalbahu syaqiyan fil akhirah. Orang seperti ini akan menderita nanti di yaumil akhir. Ya. Ini keras loh ini. Imam Ghazali ini keras. Jadi kalau orang diajak zikir, diajak sholat malam, diajak pengajian, ngaji kolbu katakan, sulit, mengalahkan urusan nyari makan nanti, ngaji kolbu, saya mau makan yang enak, ini adalah Anda dikendalikan oleh nafsu, dan itu adalah wakana kolbuhu syaqiyan fil akhirah, berarti Anda itu adalah hati akan menderita di yaumil akhir, karena hati sang raja tidak mampu mengendalikan akal dan nafsumu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengendalikan kita, memberikan maunah hidayah sehingga kita betul-betul menjadi ahlul ibadah, ahlul zikir, dan insya Allah kita mendapatkan kimya usaadah, bahagia sejati di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, alfumikum, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.